3, 2, 1. Inilah dia, kembas sekilas itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua, kau disenangi siapa jua, kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Halo sahabat Upin Ipin Dewata, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, dalam video kakak kali ini, kakak mau memantoninkan cerita Upin Ipin musim 14 episode Dayung Laju-Laju. Sebelum menonton video dari kakak, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, agar channel Upin Ipin Dewata jadi lebih berkembang. Nah, cerita ini bermula saat Visi, Upin, Ipin, Meme, Susanti, Mail, dan Jarjit sedang bermain di pondok. Ihsan pun datang dan memberikan rantai kunci berbentuk kapal kepada kawan-kawan. Visi menyatakan bahwa ia tidak akan mau naik kapal sama Ihsan, sebab kapal akan tenggelam karena Ihsan sangat berat. Lalu Ihsan pun marah. Ngomong-ngomong soal kapal, kalian tahu nggak sih sejarah kapal itu seperti apa? Tak tahu, cikgu. Cari tahu bareng kakak yuk. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang atau barang di sungai, di laut, dan sebagainya. Seperti halnya sampan atau perahu yang ukurannya jauh lebih kecil daripada kapal. Secara kebiasaan, kapal bisa membawa perahu, sedangkan perahu tidak bisa membawa kapal. Sejarah kapal sejalan dengan petualangan manusia. Perahu dikenal pertama kali pada masa 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas. Mereka dapat bergerak di atas air, tapi hanya itu, terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Berabad-abad, kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai ataupun lautan, yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya pada masa lampau, manusia menggunakan sampan atau kano. Jadi, bisa dibilang kano atau sampan itu adalah nenek moyang dari perahu. Nah, jadi dari sampan, ia berevolusi menjadi perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu yang berukuran jauh lebih besar yang dinamakan kapal. Biasanya bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kapal di masa lampau, ia menggunakan kayu dan bambu. Kemudian bangsa Mesir kuno menggunakan bahan-bahan logam seperti baja dan besi, karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, dan mesin uap. Lalu, setelah muncul revolusi industri, beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air, serta kapal yang digunakan di dasar lautan, yakni kapal selam. Berabad-abad, kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang. Dan pada akhirnya, awal abad ke-20, ditemukan pesawat yang mampu mengangkat barang dan penumpang dalam waktu yang singkat. Maka, kapal pun mendapat saingan berat. Namun, untuk kapal masih memiliki keunggulan loh, yakni mampu mengangkut barang dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker. Sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar. Nah, cukup sekian penjelasan dari kakak ya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita sama-sama tonton pantomim dari kakak, episode Dayung Laju-Laju. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Kawan-kawan, suka, kongsi dan subscribe. Ipin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembas sekilas itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua, kau
Payung laju-laju. Bahagian 1. Caci. Nah. Yang ini. Hai korang. Nah, ambillah suara 1. Betul kan, Zon? Ya, ambillah. Rantai kunci. Terima kasih, Zan. Terima kasih. Ingat juga kau kawan-kawan. Itulah korang. Betul-betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Suka. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan tak? Cakaplah, Ehsan. Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Ehsan. Ha? Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Bagi balik. Alah, ikan payung. Aku kau tu. Jangan, Mama. Rasakan. Akak, bawa kita orang naik kapal. Ehsan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang teringin nak. Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin nak naik kapal kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Wush. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom. Ipin, kat sana ada raksasa. Tengok. Api
Upin Dayung Laju-Laju bahagian 2. Nah, di sini diceritakan bahwa Upin dan Ipin bercerita kepada kawan-kawan tentang kapal yang dibuat bersama Kak Ros. Lalu Upin Ipin mengajak kawan-kawan untuk datang ke rumah pada waktu petang nanti. Lalu pada waktu petang, Mail, Jarjit, Visi, dan Ihsan pun datang untuk melihat kapal Upin dan Ipin. Mereka pun terbahak-bahak melihat kapal Upin dan Ipin. Jarjit pun naik kapal bersama Ipin dan mendayung laju-laju menggunakan alat penyapu. Setelah itu, Mail pun menyarankan untuk meletakkan kapal Upin dan Ipin di parit. Kapal Upin dan Ipin terapung ketika diletakkan di dalam parit. Apabila Ipin hendak naik kapal dalam parit, Uncle Ahtong ternampak, lalu menegur mereka. Selepas Uncle Ahtong beredar, Jarjit pun memberitahu kawan-kawan bahwa kapal Upin dan Ipin sudah tenggelam. Penasaran kan dengan pantonim yang kakak buat? Tapi sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada sahabat Upin Ipin Dewata. Bagaimana kapal dapat terapung? Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam. Terus iseng melemparkan batu ke dalam kolam. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat ya. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka tetap bisa mengapung dan tak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Benda yang dicelupkan ke dalam air, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kenapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian ini disebut lambung kapal. Kapal aja ada lambungnya ya. Nah, bagian lambung kapal inilah yang bikin kapal seimbang dan ngapung di atas air. Nggak peduli sebesar atau seberat apapun kapal itu dibuat. Nah, sahabat Upin Ipin Dewata, tahu nggak sih kenapa kapal bisa tenggelam? Itu kemungkinan besar terjadi karena lambung pada kapal itu bocor, sehingga membuat debit air masuk dan memenuhi rongga-rongga udara di dalam lambung kapal. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa membuat kapal-kapal yang berukuran raksasa, yang beratnya setara dengan 100.000 gajah Afrika. Jadi, sahabat Upin Ipin Dewata tahu kan kenapa kapal Upin dan Ipin itu tenggelam di parit? Yuk, tonton sama-sama kelanjutan pantonim dari kakak. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Dayung laju-laju. Bahagian 'Malam kita orang buat kapal. Kak Ros saja. Kapal? Betul ke?
Alah, kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. RM2. Nak beli? Tak. Ini tapi boleh naik 2 orang je. Wah, 1-2 makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh. Tentang nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Upin dan Ipin. Apa ni? Itu kata kapal. Bertampal sana. Bersambung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak naklah naik kapal korang. Ini jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah. Sedia janji? Ayai, Kapten. Mula. Dayung laju-laju janji. Lagi. Laju lagi. Oi! Dah tu, berhenti! Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Kak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom, kita letak kapal kat sana. Jom. Percayalah, kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Apa? Haiya, lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam paling. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Hai, Uncle. Hai. Nak buat apa ni? Kawan-kawan, tengok. Upin Ipin Dayung Laju-Laju bahagian 3. Dalam bahagian ini, Upin dan Ipin pun bersedih dan termenung di parit. Kemudian, Atok mengajak Upin dan Ipin untuk datang ke rumah esok pagi. Pada keesokan harinya, Upin dan Ipin pun ke rumah Atok. Kemudian, Atok mengajak Upin dan Ipin pun ke sungai untuk naik sampan. Setelah Atok, Upin dan Ipin pun memakai jaket keselamatan. Lalu Atok pun mendayung sampan. Apabila angin terlalu kuat, kopiah Atok lalu terbang dan kopiah Atok pun hanyut selepas habis naik sampan. Selepas habis naik sampan, Atok pun mengajak Upin dan Ipin untuk memancing keesokan harinya. Akan tetapi, sampan Atok pun terhanyut dan Atok pun bersedih. Pertanyaan kakak, apa sih fungsi jaket keselamatan yang dipakai Atok, juga Upin dan Ipin? Yuk, cari tahu sama-sama dulu. Pentingnya menggunakan jaket keselamatan. Fungsi jaket ini yakni menjaga seseorang agar tetap mengambang di air sehingga terselamatkan. Perangkat ini sangat berguna untuk keadaan-keadaan yang diperlukan. Selain itu juga digunakan dalam di mana terdapat risiko tenggelam seperti bencana kapal, kecelakaan pesawat, menyeberangi sungai, atau bencana banjir. Olahraga air seperti dayung, rafting, mancing, dan lain-lain.
permainan dan rekreasi di pantai, kreasi di sungai, kolam renang, dan lain-lain. Jadi kalau sahabat Upin Ipin sedang bermain di air atau rekreasi di pantai, jangan lupa untuk memakai jaket keselamatan. Oke sahabat Upin Ipin Dewata, cukup sekian pelajaran penting yang diselipkan kartun animasi Upin Ipin si 14 episode Dayung Laju-Laju. Tapi sebelum itu, kakak mau bacain komentar-komentar kalian dari video-video kakak yang sebelumnya. Yang pertama ada Abang Upin Ipin. Halo Abang, thank you so much for your support. Abang ini adalah sosok orang yang friendly, selalu support aku, penuh inspiratif dan sangat energik. Pokoknya thank you so much. We love you Abang. Oke, next. Yang kedua ada Naila Ayu Pertiwi. Terima kasih banyak adik. Sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan ya. Salam buat keluarga. Oke, next. Lalu ada Umi Laila Umi dan Aka Official. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Upin Ipin Dewata. Sehat selalu ya buat kalian. Oke, kemudian ada Rizky Aktara Putra. Terima kasih ya Rizky. Salam persahabatan dari kakak. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Salam. Lanjut next. Kemudian ada Asmel Otman. Salam dari seberang katanya. Terima kasih ya adik sudah mampir di channel kakak. Sehat selalu bersama keluarga, amin. Kemudian next ada Meida Karima Putri. Sehat selalu ya adik. Selalu jaga kesehatan, rajin belajar. Salam peluk kasih dari kakak. Kemudian next ada Dedek Maha. Terima kasih ya Dedek Maha. Salam dari Upin Ipin Dewata. Salam buat keluarga ya. Lalu jaga kesehatan. Oke adik-adik cukup sekian ya. Sampai ketemu lagi di video-video kakak berikutnya. Ipin selamanya. Betul-betul. Dayung laju-laju. Bahagian 3. Upin, Ipin. Kapalnya mana? Ya lo, mana? Tuh. Hai tuh. Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul-betul habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Kat mana? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Nisan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Mana je buat? Oh, teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang Matuk? Untuk apa? Atuk! Oh, Atuk! Sini! Naik. Oh, nak pergi mana? Ada lah. Atuk! Ada sampan? Nak naik? Jom. Tapi... Jangan kau risau. Sampan tu Atuk punya. Jom! Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Ya. Baik-baik.
nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam sebelum jadi. Monyet. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Cantik burung. Ya. Ikan. Alamak. Kopi hantu dah hanyut. Cepat tu. Laju lah ni. Tidak. Betul-betul. Ringan lagi ke nak naik kapal? Tak payahlah. Esok kita naik kapal lagi. Dibantu ikan nak. Nak. Tadi aku nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok. Kapal Datuk!